gambaran transversum atau potongan transversum pada CT scan atau pada MRI, maka akan terlihat gambarnya seperti ini ya, lebih kurang seperti ini dengan letak jantung itu di mediastinum. Jadi ini namanya mediastinum ya. Eh, Daerah yang mengisi antara paru kiri dan paru kanan gitu ya. Itu namanya mediastinum. Antara paru kanan dan paru kiri, nah itu namanya mediastinum yang di situ terdapat jantung ya, terdapat jantung ya. Kalau ini ada apa namanya? Jantung ya, ini jantung sebelah harusnya ini sebelah kanan tapi ini gambarnya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri gitu ya. Ini eh, pembuluh darah ya. Ini namanya katup ya, katup ya, ini katup pulmonum sepertinya ya. Nah, ini pembuluh darah pulmonal atau truncus pulmonalis ya. Jadi truncus pulmonalis yang sebenarnya itu arteri. Kenapa warnanya biru? Karena truncus pulmonalis itu satu-satunya arteri di dalam tubuh kita yang membawa darah yang sedikit oksigen. Jadi arteri pulmonalis adalah satu-satunya pembuluh darah arteri yang membawa sedikit oksigen. Karena selama ini yang kita tahu kan kalau namanya arteri oksigennya banyak ya, karbon dioksidanya sedikit. Nah kalau arteri pulmonalis sebaliknya. Dan vena pulmonalis satu-satunya vena yang membawa darah bersih ya, atau darah yang banyak kandungan oksigen dan eh, sedikit karbon dioksida. Jadi eh, untuk yang ujungnya pulmonalis itu terbalik dari biasanya ya. Kalau biasanya arteri biasa itu banyak oksigen, sedikit karbon dioksida, tapi arteri pulmonalis banyak oksigen, sedikit oksigen dan banyak karbon dioksida. Itu ya. Kemudian dari lokasi jantung tadi sudah, jadi posisinya di daerah mediastinum antara paru kiri dan paru kanan, ini posisi jantung ya. Jadi ini ada vena cava ya, vena cava superior gitu ya. Ini vena vena cava superior gitu, dia masuk ke apa daerah atrium sebelah kanan gitu ya. Atrium sebelah kanan, ini ventricle gitu ya. Ini ventricle. Ini gambar penampang jantung ya. Jadi jantung dilihat dari depan dengan posisi dinding toraksnya sudah dibuka. Yang ini adalah paru-paru sebelah kiri dan ini adalah paru-paru sebelah kanan. Jantung itu bentuknya kalau kita lihat dia seperti kerucut dengan puncak dari kerucut itu ada di bawah sini namanya apex dari jantung gitu ya. Ini adalah apex dari jantung dan basisnya itu di daerah sini. Ini namanya basis. Jadi apex dengan basis dia malah deketan dan sebelah sini daerah sebelah kanan, sebelah sini daerah sebelah kiri ya gitu ya. Nah, di sini namanya ada lengkung dari aorta. Bahasa anatominya adalah arcus aorta ya. Itu untuk lokasi jantung. Nah, ini lokasi jantung kalau kita hilangkan gambaran paru-parunya, maka akan kita lihat bahwa jantung itu dia terbentang atau terletak di atas dari diafragma, yang namanya diafragma ya untuk bernafas. Nah, jantung terletak di atas dari diafragma tersebut gitu ya. Ini jantung, ini diafragma. Nah, ini adalah apa namanya jantung yang bagian sebelah kanan, yang ini adalah jantung sebelah kiri dan ini adalah tulang-tulang ini adalah coste ya, coste dan yang di tengah-tengah kita ini tulang namanya tulang sternum ya, tulang sternum yang melindungi jantung kalian gitu ya, coste dan sternum itu melindungi jantung kalian. Kalau kita perbesar atau zoom in gitu ya, maka kita akan kelihatan bahwa jantung itu kayak seperti dilindungi oleh selaput ya. Selaput ini namanya perikardium ya, selaput perikardium ya. Kalau di paru-paru kan namanya selaputnya pleura ya. Pleura. Kalau ini namanya perikardium ya. Kenapa? Jadi ini adalah perikardium ya. Perikardium ini fungsinya melindungi. Jadi dia adalah
Perikardium ini adalah jaringan ikat yang fungsinya melindungi dari jantung. Ya, di samping tadi di medial sternum kita lihat banyak jaringan-jaringan seperti jaringan lemak. Ya, dia melindungi jantung. Ini arteri koronaria yang biasanya kalau sumbatan penyakit jantung koroner itu arterinya sekecil ini ya. Jadi arteri koronaria ya, ini arteri koronaria kiri, ini yang koronaria kanan. Ini untuk jantung, ya. Kalau misalnya yang ini tadi yang keluar dari bagian ventricle sebelah kanan, maka ini adalah darah kotor. Nah, ini yang kita sebut tadi truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis ke paru-paru biar darah yang kotor tadi dibersihkan, nanti masuk lagi ke jantung melalui vena pulmonalis yang isinya darah bersih. Nah, ini lebih kurang struktur jantung itu ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan kita ya masing-masing, beratnya sekitar 220 gram. Jantung itu terbagi-bagi, jadi ada bagian apa namanya atrium dan ada bagian ventricle gitu ya. Atrium itu ruang tamu ya, ruang tamu itu bagian atas. Yang pertama kali darah masuk itu ke atrium, masuk ke atrium, kemudian satu lagi dia ke bagian bawah ya, itu bagian ventricle. Atrium kanan ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventricle kanan, ada ventricle kiri ya. Ini lebih kurang yang saya cerita tadi, jadi ada rongga yang melindungi jantung yang terbentuk dari jaringan tadi, jaringan seperti jaringan ikat yang melindungi jantung seperti layaknya pleura yang melindungi paru-paru. Ini adalah perikardium namanya. Jadi ini rongga perikardium. Yang melapisi jantung itu namanya perikardium visceral dan yang di luar dari jantung itu namanya perikardium parietal gitu ya, parietal layer of serous pericardium. Nah, tadi saya cerita kalau perikardium itu dibagi dua, itu ada yang visceral, ada yang parietal gitu ya. Jadi ada yang visceral, ada yang parietal. Bagaimana sih perikardium itu melapisi atau melindungi jantung? Jadi dia perikardium itu secara umum ada yang kita sebut dengan fibros, yang lapisannya berasal dari fibros, serat-serat fibros, ada lagi serat-serat yang kita sebut serat-serat serus. Nah, yang serus itu terbagi dua tadi, ada yang perikardial serus yang eh, di luar eh, dinding jantung yang kita sebut dengan perikardial serus parietal, kemudian yang langsung menempel pada dinding jantung atau otot jantung kita sebut dengan perikardial serus yang visceral. Nah, yang visceral ini karena dia langsung menempel ke jantung, jantung itu adalah otot-otot ya, isinya otot-otot, ternyata ada skeletal juga, ada tulangnya juga ya. Jantung itu punya tulang ya, ada tulang jantung atau skeleton dari jantung gitu ya, tapi tidak seperti tulang-tulang manusia, tulang-tulang panjang atau tulang-tulang tubuh kita yang lain ya. Tulang-tulangnya dia bentuknya dari apa namanya, dari zat atau dari tulang-tulang rawan ya. Nah, ini terdiri dari otot-otot, maka disebut dengan miokardium. Kalau otot kita kemarin saya cerita itu miofibril ya. Nah, kalau di jantung namanya miokardium ya. Kemarin kita cerita tentang otot ya. Otot itu miofibril, kalau ini namanya miokardium ya. Nah, di bawah miokardium itu ada namanya endokardium, baru masuk ke kamar atau ventricle dari jantung. Itu seperti ini ventricle dari jantung. Ini kamar atau ini kalau bagian depan, ini bagian depan ya, bagian masuk pertama ini namanya atrium. Ini namanya ventricle. Ini namanya atrium, ini namanya atrium, ini namanya ventricle, ini namanya ventricle, ini namanya atrium, ini namanya atrium, ini namanya ventricle. Ini apa? Ini adalah yang kita sebut tadi arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Yang ini apa? Inilah arteri terbesar dalam tubuh kita namanya aorta. Ini aorta. Jadi ini adalah aorta. Ya. Oke. Kemudian lapisan dinding jantung tadi kita sempat cerita ada miokardium. Ternyata di atas sebelum miokardium itu ada lapisan yang kita sebut dengan epikardium dan bagian dalam kita sebut dengan endokardium. Jadi dinding jantung itu terdiri dari tiga lapis, yaitu epikardium, lapisan paling luar, kemudian miokardium, lapisan ototnya, endokardium itu lapisan di dalam
sebelum masuk ke dalam ruang jantung itu sendiri, gitu ya. Jadi ada ruang jantung terdiri dari dua atrium. Tadi saya cerita, tuh atrium kanan dan atrium kiri, atrium kanan dan atrium kiri, dan ventrikel kanan dan ventrikel kiri, gitu ya. Itu untuk ventrikel atrium kiri, ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini yang pernah kita jelaskan orang hipertensi dia membengkak. Kenapa? Karena ventrikel kiri ini fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi ventrikel kiri itu tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya ketika dia bekerja terus seperti kalian apa namanya melatih otot-otot kalian di bodybuilding, maka otot-otot jantung kalian itu ketika ada kena hipertensi dia bekerja lebih keras, maka dia akan menebal seperti ini, dia akan menebal. Makanya otot yang sebelah kiri itu akan lebih tebal dibandingkan otot jantung ventrikel sebelah kanan karena kerjanya lebih keras, dia harus memompa darah ke seluruh tubuh, apalagi ditambah jika ada resistensi perifer atau tahanan perifer yang besar, seperti pada hipertensi. Pada tidak hipertensi aja dia sudah lebih tebal, apalagi pada pasien hipertensi. Karena kalau yang sebelah kiri tugasnya memompa darah kemana? Yang sebelah kanan, kalau yang kanan dia memompa darahnya cuma ke paru-paru yang tadi berada di samping kiri dan kanannya. Bekat, tidak seperti tugasnya si ventrikel sebelah sebelah kiri, karena yang sebelah kiri harus menjamin sel-sel yang berada di ujung rambut sampai sel-sel yang berada di ujung kaki dapat oksigen dan nutrisi dari darah. Maka dia harus menjamin itu, maka dia perlu tenaga yang beda dengan yang di ventrikel sebelah kanan. Kalau ventrikel sebelah kanan yang penting sampai ke paru-paru. Kalau yang ventrikel sebelah kiri dia harus sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ventrikel sebelah kiri ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang ketebalan dinding jantung gitu ya. Nah, lihat ya. Jadi ventrikel kanan dengan ventrikel kiri dengan ventrikel kanan tebalnya itu beda. Nah, ini yang nanti terkait dengan pekerjaan dari si otot dari ventrikel kanan dan otot dari ventrikel sebelah kiri gitu ya. Terus di antara ventrikel dan arter dan atrium itu terdapat yang kita sebut dengan katup atrioventrikular ya. Terdapat katup yang kita sebut dengan atrioventrikular. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah jumlah pintu yang berbeda. Kalau di antara atrium kanan dan atrium dan ventrikel kanan, maka jumlah pintunya ada 3. Maka dia disebut dengan tricuspid atau katup tricuspid. Tri itu artinya 3, cuspid itu artinya pintu. Jadi yang di atrium kanan dia 3 pintu. Sedangkan di atrium kiri dia 2 pintu. Maka disebut dengan bikuspid. Yang sebelah kiri dia 2 pintu jadi lebih kencang karena tugas dari yang sebelah kiri ini adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Maka katup atrioventrikular sebelah kiri itu cuma 2 pintu, yang sebelah kanan 3 pintu. Yang sebelah kanan kita sebut dengan katup tricuspid, yang sebelah kiri kita sebut dengan katup bicuspid, atau sebelah kiri itu kita sebut dengan katup mitral ya, katup mitral. Nah, ini yang kita cerita tadi ya, katup yang di ventrikel sebelah kiri itu katup semilunar aorta. Jadi ada katup aorta itu nanti dia keluar dari ventrikel ya. Kalau katup yang keluar dari ventrikel itu sama ya. Yang ventrikel kiri namanya katup aorta tadi yang saya sebut di depan ya, yang ini ya. Nah, ini namanya katup eh, nah ini namanya katup aorta, yang ini katup pulmonal ya. Ini katup pulmonal, ini katup aorta. Tapi dia keluarnya dari ventrikel. Kalau dia keluarnya dari antara atrium dan ventrikel itu nanti yang saya cerita tadi. Kalau dia sebelah kanan, dia ada katup yang 3 pintu, namanya katup tricuspid. Kalau ini yang sebelah kiri, maka nama katupnya adalah katup bicuspid, gitu ya. Jadi itu untuk, nah ini yang saya cerita tadi, kalau dia sebelah
kanan dia trikuspid, kalau sebelah kiri dia bikuspid. Sedangkan untuk pulmonal dan atrium, dia katupnya sama tiga, tapi dia semilunar ya, katup semilunar. Lunar itu artinya bulan, semi itu artinya separuh, separuh. Jadi dia bentuknya seperti separuh rembulan, cekung. Kalau kita lihat dari samping, bukan lihat dari depan, ini dilihat dari atas ya, bukan lihat dari atas, tapi kita akan lihat dari samping misalnya. Eh, Nih, kita lihat dari samping. Nah, lihat ya, ini seperti separuh rembulan. Maka dia disebut dengan katup semilunar pulmonal, semilunar aorta. Yang di sini itu pintu, dia seperti pintu yang ditarik oleh jonjot-jonjot ini, yang apa namanya, kita sebut dengan musculus pectinatus ya, dia akan narik si pintu-pintu di antara atrium dan ventricle. Ya, ini gambaran sistematik sirkulasi dari jantung ke paru ya. Jadi dia darah kotor itu akan masuk dari dua sisi, vena cava superior dan vena cava inferior, masuk ke dalam sisi yang satu kita sebut dengan atrium sebelah kanan, diteruskan ke ventricle sebelah kanan, dari ventricle sebelah kanan melalui arteri pulmonalis, dia akan menuju ke paru-paru ya, akan menuju ke paru-paru, terjadi pertukaran oksigen di paru-paru dan nutrisi gitu ya, dan jadi yang di sini tadi banyak nutrisinya juga paru-paru, jadi pertukaran oksigen di sana, kemudian dari sana dia masuk ke vena yang kita sebut dengan vena pulmonalis nanti membawa darah ke dalam atrium sebelah kiri, dari atrium sebelah kiri dia atrium sebelah kiri itu ke ventricle sebelah kiri, dari ventricle sebelah kiri dia menuju aorta. Dari aorta tadi saya cerita dia disebarkan ke semua bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian dia ke apa namanya, seluruh pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam sistem tubuh kita, baru balik lagi ke vena cava inferior dan vena cava superior, seperti itu ya. Itu untuk sistem sirkulasinya. Kemudian bagaimana sih? Tadi kan kita cerita tentang ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Terus jantung sendiri butuh tidak darah? Jantung sendiri butuh darah ya. Jadi jantung sendiri butuh darah. Karena itu dia punya sistem sendiri yang kita sebut dengan sistem sirkulasi koroner. Nah, ini sistem sirkulasi koroner itu adalah pemenuhan nutrisi dan oksigen di jantung sendiri ya. Tadi kita cerita tentang bagaimana sih jantung memenuhi oksigen dan nutrisi untuk seluruh tubuh? Bagaimana sih untuk ke otak, untuk ke ginjal, untuk ke kaki, untuk ke seluruh tubuh itu sistem sistemik ya. Dia nanti dibersihkan di paru-paru. Tapi mirip dengan itu, dia juga bukan cuma ke seluruh tubuh, tapi ke jantung sendiri yang kita sebut dengan sirkulasi koroner. Jadi sirkulasi koroner ini, darah itu dibawa ke jantung juga untuk memberi oksigen dan nutrisi ke jantung ya, ke otot-otot jantung sendiri yang juga butuh oksigen dan nutrisi. Bagaimana kita tahunya? Dia menggunakan rute yang kita sebut dengan rute kolateral ya. Jadi semua otot-otot di jantung itu dapat pembuluh darah gitu ya, dapat pembuluh darah. Nah, kalau rute kolateral, jika ada bagian, karena otot-otot jantung itu kecil-kecil, pembuluh darah jantung itu kecil-kecil ya. Jadi jika ada yang tersumbat, maka dia akan memfungsikan sistem kolateral namanya. Jadi jika bagian A misalnya di sebelah sini gitu ya, dia tidak cuma mendapatkan satu pembuluh darah aja, tapi dari pembuluh darah lain, yang itu yang kita sebut kolateral. Masalahnya adalah jika yang tersumbat itu adalah pembuluh darah yang lebih proksimal. Jika pembuluh darah lebih proksimal seperti koroner, maka akan tidak ada kolateralnya ya. Tidak, sulit mencari kolateralnya. Karena kolateral itu biasanya di pembuluh darah kecil gitu ya. Ini sirkulasi darah, sirkulasi koroner tadi ya. Dia ada untuk depan gitu ya, untuk belakang. Nah, dan ini yang kita sebut dengan kolateral. Jika daerah sini tidak dapat darah, tidak mendapat darah dari pembuluh darah kecil ini, maka dia akan dibantu oleh yang ini. Tapi kalau yang ini yang tersumbat, ya misalnya kan kalau yang ini tersumbat tadi, dia bisa dibantu oleh yang seperti ini. Tapi masalahnya adalah jika koronernya yang tersumbat, itu pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, gitu ya. Jadi sirkulasinya itu mengalir melalui darah koroner ya.
Jadi percabangannya muncul dari aorta ascendens, ini aorta ya, aorta yang naik, ini aorta ya. Nah, ini aorta ascendens. Kalau yang ini adalah vena arteri pulmonalis, kalau yang ini adalah aorta ascendens. Nah, muncul dari sini. Ini adalah aorta ascendens. Jadi dari belakang dari arteri pulmonalis juga ada aorta ascendens yang keluarkan arteri koronaria sebelah kiri gitu ya. Yang nanti dia akan ketemu di sinus koroner namanya. Ya, itu untuk peredaran darah koroner dari jantung. Kemudian bagaimana sih jantung itu berdetak? Jantung itu berdetak dia secara sistem otonom ya, dia secara sistem otonom yang kita kenal dengan AV block ya. Jadi ada si pemacunya ya, pemacu jantung yang sudah Allah ciptakan itu dia berdenyut sendiri ya, dia berdenyut sendiri tanpa ada perintah. Jadi tidak ada yang memerintahkan jantung, kamu berhenti. Kalau sampai jantung berhenti sesuai dengan perintah ketika kamu tertidur, maka jantungmu berhenti, maka kamu mati. Karena pembuluh darahnya tidak bisa mengalir. Darahnya tidak bisa mengalir karena jantungnya berhenti. Tapi jantung kita dibuat otonom oleh Allah sampai batas waktu yang Allah sudah tentukan. Gitu ya. Nah, si pemicu jantung itu ada yang namanya sinoatrial node. Jadi dia adalah titik di daerah sinoatrial. Jadi daerah sinoatrial itu terdapat sebuah titik di sebelah kanan, itu daerah sinoatrial, itu yang kita sebut dengan SA node. SA node ini nanti mengirimkan sinyal ya, dia kayak mengirimkan sinyal gitu seperti HP gitu ya, mengirimkan sinyal. Jadi dia mengirimkan sinyal ke yang kita sebut dengan AV node. Jadi ini adalah AV node, ini SA node. Dari AV node nanti dia akan mengirimkan sinyal kepada bundle ya, ini namanya bundle His, ini namanya bundle His ya, atau bundle branch. Dari bundle branch ini nanti akan masuk ke serabut-serabut yang kita sebut dengan serabut Purkinje gitu ya, serabut-serabut yang kita sebut dengan serabut Purkinje. Jadi terdapat dua jenis sel otot jantung gitu ya. Jadi terdapat dua jenis khusus sel otot jantung. Jadi ada sel yang sifatnya kontraktil, hampir seluruh otot jantung itu adalah kontraktil, dan ada sifatnya yang otoritmik ya. Dia tidak berkontraksi tapi khusus mencetuskan ya, mencetuskan potensial aksi. Jadi dia mencetuskan potensial aksi. Jadi dia seperti perubahan dari sistem otot ke sistem saraf gitu ya. Jadi dia lebih banyak ke arah otoritmik sistem saraf. Sel-sel fungsi jantung tidak memiliki potensial membran istirahat seperti sel saraf, tapi dia otot ya, atau sel otot rangka, tetapi memperlihatkan aktivitas pacemaker. Jadi dia punya kemampuan untuk berdenyut gitu ya, berdenyut tidak seperti sel saraf yang ada fase beristirahat. Kalau dia tidak ya, kalau otot juga punya fase istirahat. Kalau kita masih bicara tentang sistem konduksi jantung tadi, maka kita kenal dengan sel otoritmik ya. Sel otoritmik jantung yang membentuk area tersendiri. Tadi saya bilang dia dimulai dari nodus sinoatrial atau sinoatrial node gitu ya, sinoatrial node. Kemudian sinyal tersebut diteruskan ke nodus atrioventricular atau AV node. Dari AV node dia ke bundle His ya atau berkas His, nanti dia ke ke serat-serat atau serabut-serabut Purkinje. Ya, jadi kalau kita ceritakan urutan dari sinyal listriknya itu, dia dimulai dari SA node gitu ya, menghasilkan impuls listrik lebih kurang 75 kali per menit gitu ya. Jadi bayangkan dia mengirimkan sinyal listrik. Jadi kalau orang yang di jantung itu kita akan memberi sinyal listrik dari luar ya dengan alat ya dari luar. Nah, kalau yang ini Allah sudah ciptakan sendiri di dalam jantung kita tuh punya nodus atau titik yang dia bisa menghasilkan impuls listrik sendiri gitu ya. Nah, itu kalau di jantung secara otonom ya. Jadi dari SA node dia ke AV node. Jadi di AV node dia menunda impuls sekitar 0,1 detik ditundanya ya. Kemudian impuls berpindah dari atrium ke ventricle melalui bundle His. Kemudian dari bundle terbagi menjadi dua jalur dalam satu interventrikular.
Jadi yang bundle branch ini membawa impuls menuju apex jantung kalau yang ke bundle branch. Kemudian ada yang ke serabut Purkinje, jadi membawa impuls ke apex jantung dan dinding-dinding ventricle. Jadi dia dari bundle His dia juga ke serabut Purkinje gitu ya. Nah, jadi dari sini SA node dia menuju ke AV node, dari AV node dia nanti ke bundle His, dari bundle His dia nanti ke serabut Purkinje. Kemudian bagaimana sih potensial aksi atau listrikan dari jantung ini? Dia dimulai dari fase depolarisasi ya. Fase depolarisasi ini dia akan di bawah keadaan normal. Serat-serat otot jantung dapat berkontraksi sekitar 60 sampai 100 kali karena impuls listrik yang dihasilkan oleh anode. Aksi ini merubah potensial istirahat membran dan membiarkan masuknya aliran natrium ya. Natrium itu kan dari luar ya, dari luar sel masuk ke dalam sel secara cepat ya, melalui natrium channel pump. Ada di dalam sel kita itu ada natrium kalium channel pump ya namanya. Dengan masuknya ion natrium yang bersifat positif ke dalam sel, sebenarnya di dalam sel itu sudah ada yang bersifat positif, tapi kalium ya. Kalau Na kan 2+, kalau kalium kan 1+ ya. Maka potensial dalam membran akan menjadi lebih positif ya. Jadi dalam membran sel akan jadi lebih positif sehingga potensial aksi akan meningkat jadi 35 milivolt ya. Kemudian fase 0 kemudian ke fase pertama atau fase repolarisasi awal kita sebutnya. Jadi dari fase 0 tadi terus channel untuk ion K plus atau kalium yang tadi +1 ya terbuka melewatkan ion kalium. Jadi ion kalium yang banyak di dalam tadi itu akan dibuang atau disemprotkan keluar gitu ya, disemprotkan keluar jadi natrium masuk, kalium keluar gitu ya. Jadi natrium masuk, kalium keluar. Nah, itu akan membuat potensial membran sel menjadi lebih turun sedikit. Dia karena repolarisasi awal nih kalium sedikit keluar, kan yang plus-plus tadi banyak ya. Jadi +2 masuk, +2 masuk, +2. Kaliumnya sedikit keluar gitu ya di fase repolarisasi pertama. Maka dia akan sedikit turun. Nah, kemudian fase 2 dia akan plate flat ya, flat. Flat itu datar dia, akan datar. Fase 2 dia akan datar. Nah, setelah repolarisasi awal tadi yang kalium keluar melalui natrium kalium pump, bergabung semua. Si banyak yang tidak hadir tolong disampaikan ke saya ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Halo. Halo ya, maaf sebentar. Ya, stop dulu share. Stop share. Baik, kita mulai lagi ya. Tadi sempat terputus. Jadi kita ini masih 30 berapa orang? 39 orang ya. Berarti masih ada yang sudah datang semua ya? Ada 21 ya satu kelas biasanya ya? Suara saya kedengeran? Kedengaran, Pak. Oke. Yang namanya tidak hadir tolong dikirimkan ke saya ya. Baik, Bapak. Ya, Baik. Pak, nanti saya kirim.
Kita kembali lagi ke potensial aksi ya. Jadi tadi kita cerita tentang bagaimana sih listrik jantung itu bisa berdetak. Jadi dari tadi fase 0, kemudian fase 1 karena kalium natrium masuk ke dalam, kemudian dia fase 2 plate eh, fase plate ini ketika apa namanya? Repolarisasi awal. Jadi untuk mempertahankan ambang potensial di membran sel, maka ion kalsium akan segera masuk. Jadi karena tadi si kaliumnya keluar, maka untuk mempertahankan jangan sampai dia benar-benar turun gitu ya, dia akan kalsium akan masuk, segera masuk, sementara ion kalium tetap keluar. Nah, jadi dengan seperti itu maka akan terjadi keadaan seimbang. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini keadaan ini ketika sudah dicapai keadaan seimbang itu maka dia akan menjadi flat data apa namanya listriknya akan menjadi flat, gitu, tapi masih tetap ada gitu ya. Kemudian fase repolarisasi cepat. Nah, fase ini yang benar-benar kayak apa namanya aliran lambat ion kalsium itu berhenti. Tapi aliran ion kalium yang keluar tetap terjadi. Nah, jadi karena aliran kalium tetap keluar, kalsiumnya yang masuk itu jadinya lambat, maka dia akan turun ya. Jadi karena kaliumnya tetap keluar, tadi kan ketika tercapai fase yang kalsiumnya masuk, kalium keluar gitu ya. Tapi dia seimbang tadi, masih di fase flat. Ketika fasenya si kalsium sedikit yang bisa masuk dia lambat gitu, sedangkan kalium terus keluar, maka dia akan terjadi penurunan. Jadi akan turun lebih negatif dan ini yang disebut dengan repolarisasi cepat. Kalau repolarisasi awal tadi kalium keluar, apa natrium masuk, tapi natrium masuk aja gitu, tidak dibantu oleh yang lain. Itu masih fase repolarisasi awal. Ini repolarisasi yang cepat. Nah, jadi ketika repolarisasi cepat itulah terjadi apa namanya kontraksi ya. Kemudian fase istirahat ya. Ketika fase istirahat, potensial membran di fase istirahat ini di mana sekitar minus 90 milivolt, dikarenakan ion natrium yang berlebihan di dalam sel dan ion kalium yang berlebihan di luar sel dikembalikan. Jadi yang tadi memang kan normalnya itu kalium berada di dalam, kalsium natrium berada di luar gitu ya. Nah, tadi dengan fase awal tadi kita lihat bahwa natrium masuk ke dalam, sedangkan kalium dia keluar. Nah, dengan ada fase istirahat resting state ini, kalium itu akan keluar Kita ya, masak mute ya. dan kalium itu akan masuk dan natrium itu akan keluar gitu ya, akan keluar lagi dan seterusnya. Jadi 5 fase ini akan terus berjalan gitu ya. Jadi dari tadi gitu ya, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 yang turun cepat, kemudian dia akan ke fase 4 gitu ya. Ke fase 4 tadi fase 4 tadi repolarisasi cepat gitu ya. Fase 3 sebenarnya jadi fase 0, fase 1. Jadi fase 4 itu istirahat ya. Jadi yang tadi kita cerita ini fase 0, fase 1 naik dia karena naik tadi kan natrium masuk, kaliumnya belum, ya, terus dia agak turun sedikit karena kalium mulai keluar gitu ya, terus terjadi keseimbangan karena dibantu oleh kalsium masuk. Ketika itu dia masuk ke fase 3, fase 4, fase 4 ini dia turun karena kalium terus masuk sedangkan kalsium lambat masuknya. Kemudian dia akan turun menjadi ke fase awal lagi dan itu terus berulang. Jadi itu yang terjadi di jantung. Makanya jantung itu akan menjadi pola ya, jadi pola detakan jantung. Yang oleh ahli pola detakan listrik jantung ini direkam yang kita sebut dengan rekaman elektrokardiogram. Rekaman elektrokardiogram di mana kita lihat ada gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, gelombang T dan beberapa bagian ada gelombang U. Gelombang P Q ini apa denyut kanan ya, dan ini denyut atrium kanan, atrium kiri di sebelah sini, maka ini adalah ventricle kiri dan kanan. Kontraksi ventricle kiri dan kanan itu kelihatan benar-benar naik, benar-benar besar ya, benar-benar tinggi. Karena ventricle itu bekerja memompa ya pada darah. Itu untuk sedangkan fase ini fase sistolik ya, ini fase sistolik, ini fase sistolik, ini fase
Ini fase diastolik ya, ini fase diastolik, ini fase sistolik. Jadi diastolik itu fase pengisian ya, pengisian ventrikel oleh atrium. Jadi pengisian ventrikel oleh atrium. Kemudian fase sistolik adalah pemompaan darah dari ventrikel ke seluruh tubuh. Ya, ini gelombang yang saya cerita tadi ya, kita lewat aja nggak apa-apa. Nah, jadi peristiwa mekaniknya tadi sudah fase siklus jantung yang saya ceritakan tadi Tia, ada fase siklus jantung itu ada yang kita sebut dengan uh, uh, sistolik dan diastolik. Itu aja yang cukup dipahami. Jadi ada istilahnya stroke volume ya. Jadi adalah volume akhir diastolik atau end diastolic volume dikurang volume akhir sistolik. Jadi stroke volume adalah volume akhir diastolik, volume akhir diastolik. Jadi volume akhir diastolik dikurang volume akhir sistolik. Ya, kalau dia normal harusnya tidak jauh-jauh dari angka 0 ya, karena dia seimbang. Apa yang disampaikan oleh diastol, fase diastol akan dikeluarkan pada fase sistol. Harusnya itu dalam jumlah dekat normal. Sedangkan preload itu beban awal ya, beban awal di mana otot jantung diregangkan sebelum ventrikel kiri berkontraksi. Jadi ketika otot jantung diregangkan, preload itu beban awalnya, ya, beban awalnya. Ya. Sedangkan kontraktiliti atau kontraktilitas adalah kekuatan kontraktil sel otot jantung pada faktor-faktor selain dari faktor end diastolic volume. Kemudian afterload itu adalah tahanan yang diakibatkan pompa ventrikel kiri untuk membuka katup jantung. Jadi tahanan pompa ventrikel kiri itu, nah, jadi dia begini, katup jantung tadi, katup aorta tadi membuka ya. Nah, itu ventrikel kiri itu tahanan yang diakibatkan oleh pompa ventrikel kiri itu untuk membuka katup aorta tadi pada selama fase sistolik pada saat memompa. Jadi pada saat memompa, nah load awal itu yang disebut dengan afterload. Kalau preload tadi kan beban awal ketika otot jantung diregangkan ya. Ketika diregangkan otot jantung, maka dia itu beban awalnya. Kalau di afterload itu beban ketika dia memompa, itu afterload ya. Nah, ada namanya hukum Frank-Starling Law. Frank-Starling Law pada jantung. Makin besar isi jantung sewaktu diastolik, maka semakin besar jumlah darah yang dipompakan ke aorta. Jadi pada fase diastolik, ketika fase diastolik itu makin besar isi jantung pada fase diastolik itu fase pengisian, maka harusnya juga memang sistoliknya juga akan besar ya. Maka itu yang saya bilang tadi, stroke volume-nya akan 0 ya, stroke volume-nya akan 0. Dalam batas-batas fisiologis, jantung memompakan ke seluruh tubuh darah yang kembali ke jantung tanpa menyebabkan penumpukan di vena. Jantung dapat memompakan jumlah darah yang sedikit ataupun jumlah darah yang besar bergantung pada jumlah darah yang mengalir kembali ke vena. Jadi dia lihat jumlah darah yang kembali ke vena ya. Tadi ini cerita tentang preload ya. Ini cerita tentang afterload. Jadi afterload itu ketika dia keluar. Ini afterload. Ketika dia mau dipompakan keluar, tahanan ini namanya afterload. Ketika dia diisikan itu namanya preload. Jadi preload, afterload. Preload, afterload. Itu untuk cerita tentang kontraktilitas dari otot jantung. Ya, lebih kurang segini dulu aja karena waktu sudah selesai. Ada pertanyaan sebelumnya? Mohon maaf tadi terdapat beberapa gangguan teknis. Baik. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait dengan jantung, sistem kardiovaskular?
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Mungkin tadi Rizky ya, ada enggak namanya Rizky? Ada enggak? Rizky ya, tadi saya lihat ada namanya Rizky. Tidak ada yang namanya Rizky? Ada, Pak. Rizky, sebutkan berapa ruangan-ruangan yang ada di jantung. Sebutkan ruangan-ruangan yang ada di jantung, di dalam jantung. Ada di jantung. Rizky, ruangan-ruangan yang ada di dalam jantung apa aja? Maaf, Pak. Jaringan saya agak gangguan, Pak. Oh, tidak kedengarannya. Ya sudah, kalau tidak kedengaran, Saya anjay. kita sudahi dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah, saya mohon ampun. Ini cuma sampai 8.50 kan? Iya Pak, Iya, sampai Pak. 8.50. Baiklah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Samsung S6 S6 kah? Iya, S6 kah?